Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Mutiatu Nur Alifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar-dasar Teoritis Pembelajaran Bahasa. Berbicara tentang pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing, maka ada dua grand teori yang menjadi landasan teoritis dalam pengembangan pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama ada teori ilmu jiwa atau psikologi, dan yang kedua itu bahasa atau ilmu bahasa atau linguistik. Teori ilmu jiwa atau psikologi itu ilmu yang menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Sedangkan ilmu bahasa yaitu ilmu yang memberikan informasi tentang seluk-beluk bahasa. Informasi keduanya diramu menjadi suatu cara atau metode yang memudahkan proses belajar mengajar bahasa untuk mencapai tujuan bersama. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori ilmu jiwa atau psikologi. Para pakar psikologi pembelajaran sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada internal, yaitu ada minat, ada bakat, ada kemauan, dan pengalaman terdahulu yang ada atau yang yang terdapat pada diri si pelajar atau anak didik. Dan yang kedua ada eksternal, yaitu ada lingkungan, ada guru, ada buku, dan sebagainya. Permasalahannya adalah unsur manakah yang merupakan faktor dominan atau paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran ini. Jawabannya dapat ditelusuri melalui dua mazhab. Yang pertama, mazhab dalam psikologi yaitu mazhab behaviorisme atau as-sulukiyah. Dan yang kedua, mazhab kognitif atau al-ma'rifiyah. Nah, behaviorisme di sini menjelaskan pengertian tentang tingkah laku melalui aksi dan reaksi atau stimulus menghasilkan responsi. Stimulus yang berbeda juga menghasilkan responsi yang berbeda juga. Jadi tergantung stimulusnya. Hubungan antara stimulus dengan responsi tersebut tentu dari kebiasaan atau habit. Menurut aliran psikologi behaviorisme klasik yang dipelopori oleh Weston, stimulus mendatangkan responsi. Apabila stimulus terjadi secara tetap, maka responsi pun terlatih dan diarahkan tetap, sehingga akhirnya bersifat otomatis. Aliran psikologi behaviorisme modern dengan tokoh Skinner berpendapat bahwa kebiasaan dapat terjadi dengan cara peniruan dan pengetahuan. Dari kebiasaan itu ada dua karakteristik. Yang pertama, kebiasaan dapat diamati atau observable itu jika berupa benda dapat diraba. Jadi yang pertama itu pada benda yang dapat diraba atau disentuh, dan yang kedua atau disentuh, dan bila berupa kegiatan atau aktivitas dapat dilihat. Jadi yang pertama bisa diamati dengan kita meraba sesuatu, dan bisa juga dengan kita melihat. Yang kedua, kebiasaan itu bersifat mekanitis atau otomatis.
Kebiasaan itu terjadi secara spontan tanpa disadari dan sangat susah dihilangkan terkecuali kalau lingkungannya berubah. Perubahan itu mengarah kepada penghilangan stimulus yang membangkitkan. Dalam pembelajaran bahasa, aliran atau mazhab behaviorisme ini melahirkan pendekatan aural atau oral atau juga thoriqoh sam'iyah syafawiyah. Dalam pendekatan inilah peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih bentuk stimulus yang memberikan ganjaran, hukuman, penguat, dan dia pula yang memilih buku, materi, dan cara mengajarnya. Bahkan menentukan bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajarkannya. Pendekatan ini memberikan perhatian utama pada kegiatan latihan, drill, hafalan kosakata, dialog, teks, bacaan, dan pada sisi lebih mengutamakan bentuk luar bahasa atau pola, struktur, dan kaidah yang di dalamnya mengutamakan kemampuan interaksi dan komunikasi. Nah, yang kedua ada mazhab kognitif. Bertolak belakang dengan mazhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Mazhab kognitif di sini menegaskan pentingnya keaktifan pelajar atau peserta didik yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Lingkungan bukanlah penentu awal atau akhir positif atau negatifnya, hasil negatifnya dalam suatu pembelajaran. Menurut pandangan mazhab kognitif di sini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya. Menginterpretasikannya, pengalamannya, dan pengalaman yang dulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai dengannya. Para ahli psikologistik pengikut mazhab kognitif antara lain Noam Chomsky dan yang kedua James Dees. Pada tahap selanjutnya, pembelajaran bahasa menggunakan kemampuan berbahasanya untuk mengkreasikan atau menghasilkan kalimat-kalimat dalam bahasa yang dipelajarinya untuk mengungkapkan keinginan atau keperluannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diketahuinya. Nah, yang kedua ada teori ilmu bahasa atau linguistik, yang dimana di dalamnya yaitu perbedaan dalam cara atau mengajarkan bahasa dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Pada bagian ini akan dikemukakan dua aliran paling penting pada saat ini dalam ilmu bahasa linguistik, yaitu aliran strukturalisme dan aliran informasi transformasi atau generatif. Nah, di sini tadi ada aliran strukturalisme, yaitu aliran strukturalisme ini memiliki pandangan tentang hakikat bahasa. Antara lain, yang pertama, bahasa itu adalah ujaran atau lisan. Yang kedua, kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Yang ketiga, setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain.
Oleh karena itu, untuk menganalisis suatu bahasa itu bisa memakai kerangka yang digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Yang keempat, setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mendeskripsikan maksud dari penuturnya. Oleh karenanya itu, ada suatu bahasa yang unggul atas bahasa lain. Yang kelima, semuanya bahasa yang hidup berkembang mengikuti zaman ke zaman, terutama karena terjadinya kontrak dengan bahasa lain. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya pun bisa mengalami perubahan. Dan yang keenam, sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau mazhab-mazhab gramatika. Nah, dan yang terakhir ada aliran generatif atau transformatif. Nah, yaitu kemampuan ideal yang dimiliki oleh seseorang penutur bahasa. Kompetensi menggambarkan pengetahuan sistem bahasa yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat atau sintaks, sistem kata atau morfologi, dan sistem bunyi atau fonologi, dan sistem makna atau semantik. Sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca, yang merupakan tuturan seseorang pada adanya tanpa dibuat-buat, seadanya gitu. Dan oleh karena itu pula, menurut Chomsky, suatu tata bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performansi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika kurang atau banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.